Ini kena. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, tentunya ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Saya berikan contoh. Gambarlah garis dari persamaan Y sama dengan 2X min 1 misalnya. Ya. Berarti kalau seperti ini cukup kalian masukkan X, Y. Nah, dibuat kayak gini. Ya. Misalkan X-nya kita pilih ya, sembarang angka saja nggak apa-apa. Nah, misalkan X-nya berapa? Misalkan X-nya adalah min 2. Nah, kita masukkan di sini X-nya sebagai minus 2. Berarti 2 dikalikan minus 2. Minus 4 dikurangi 1. Berarti minus 5. Kemudian kalau X-nya itu min 1. 2 kali min 1, min 2 dikurangi 1. Min 3. Apabila X-nya 0. Ya kan? 2 kali 0. 0 dikurangi 1, min 1. Kalau X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. X-nya 2, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Gitu ya. Udah paham ini? Misalkan X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6, dikurangi 1, 5. Nah, kemudian kita pasangkannya ini sebagai koordinat kartesiusnya, berarti X, Y. Ya. Berarti artinya apa? Di sini min 2, min 5. Ini min 1, min 3. Ini 0, min 1. 1,1. 2,3. 3,5. Nah, dibuat pasangannya ya, X, Y. Setelah itu tinggal kalian gambar ke sumbu kartesius. Sumbu kartesius kita buat ya. Misalkan di situ kita beri tanda min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Ini ya. Min 2, min 5. Berarti min 2, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ini kurang panjang. Ini kurang panjang ya, saya perpanjang. Nah, berarti di sini min 5. Berarti letaknya, posisinya, koordinatnya adalah di sini. Nah, kemudian min 1, min 3. Min 1, min 3-nya di sini. 0, min 1. Nah, sini 1,1, 1,1 di sini. Dan ini 1, 2, 3. Ini min 1. 1, 2, 3. Nah, 2,3. Kemudian 3,5, 4. Loh, 5-nya di sini. Nah, tinggal dibuat garis lurus ya. Yang melewati titik-titik di sini. Nih, ke sini, sini, terus. Nah, ini boleh diperpanjang ya.
Oke. Gampang kan menggambarnya? Oke. Itu. Apakah harus kita menentukan banyak titik X, Pak? Enggak, ya. Minimal untuk membuat garis lurus itu minimal cukup membutuhkan 2 titik, ya. Nah, 2 titiknya gampang aja. Cara lain misalkan, ini kalian cukup memerlukan 2 titik, misalkan X, Y. Ya, kita misalkan adalah X-nya yang 0. Gampangnya gitu aja ya. X 0. Berarti nilai Y-nya berapa? 2 kali 0, 0 min 1. Nah, sekarang gantian. Bagaimana kalau misalkan Y-nya yang 0? Gitu kan? Misalkan Y-nya 0, ya ini pindah ruas. Ya kan? Berarti 0 sama dengan 2X min 1. Berarti 1 sama dengan 2X. Berarti nilai X-nya sama dengan 1,5. Setengah ya. 1/2. Berarti koordinatnya adalah 0,-1. Di sini 1,5,0. Nah, ini sama. 0,-1 letaknya di sini, ya kan? Nah, letaknya di sini. Kemudian 0,5,0. Nah, 0,5,0 di sini. Nah, dari 2 titik di sini tinggal ditarik garis ya, diperpanjang ke bawah dan diperpanjang ke atas. Oke. Itu ya, sama saja. Yang penting minimal 2 titik saja. Ya, dari 2 titik kalian bisa menggambar garis lurus. Oke. Nah, sampai di sini untuk bentuk umum persamaan garis lurus. Ada yang mau tanyakan? Hanya sekilas saja dulu. Cukup paham ya? Apalagi untuk menggambar garis lurus, ya kan? Pak, Ya. saya mau tanya, Pak. Silahkan. Itu 1/2 itu dari mana, Pak? 1/2 itu dari mana? Kita cek. Ini saya tulis menjadi 2X sama dengan 1. Paham nggak? Paham belum? Belum. Belum, Pak. Sekarang, kalau saya tulis ini di sini, saya perhatikan di atas nih, pojok atas. A sama dengan B. Ya, boleh nggak saya tulis itu B sama dengan A? Boleh nggak ini? Boleh, Pak. Hah? Boleh Boleh, ya? Pak. Nah, berarti ini kan 1 sama dengan 2X. Ini saya ganti, saya ubah menjadi 2X sama dengan 1. Tinggal saya bolak-balik saja, karena nilainya sama. Nah, kalau sudah, berarti nilai X-nya bagaimana? Ini harus dibagi dengan 2, ya kan? 2X agar menjadi X kan harus dibagi dengan 2. Maka 1 juga dibagi dengan 2, yaitu 1/2. Gimana? Sudah paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Nah, ini dapatnya ini dari ini ya. Nah, dari sini nih. 0, kita misalkan pokoknya ini 0 dulu. Ya, gantian yang X-nya yang 0. Dimasukkan ke persamaan di sini. Ya. Kalau misalkan X-nya 0, berarti kan 2 kali 0. Nah, X-nya diganti dengan 0 nih. Menjadi -1. Gantian, kalau yang Y-nya 0, berarti 0-nya diubah di sini, maka saya tulis di sini nih. 0, Y-nya yang tadinya Y, maka diubah menjadi 0. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah clear. Nah,
Kemudian saya masukkan sekarang masuk ke sini ya, namanya gradien. Gradien itu atau kemiringan garis. Nah, kalau kalian tadi lihat garisnya kan ada miring ya, nggak tegak, nggak mendatar, nggak horizontal, tapi miring. Nah, kita cek kemiringan garis. Misalkan saya punya, kita lihat dari mana ya? Dari sini aja dulu. Kemudian saya punya garis, misalkan warnanya biru. Saya titik-titiknya mana ya? Ini saya kasih titik 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2. Min 1, min 2. 1, 2. Misalkan saya punya tarik garis di sini. Kemudian di sini. Ya kan? Nah, dua garis ini saya tarik garis. Nah, ini saya perpanjang. Nah, gitu. Oke. Ya. Apakah gradien itu rumusnya MKY dengan dibagi dengan KX? Ya, kita cek. Ya, kita cek itu dapatnya dari mana gradien. Ini, aduh, susah ya ini ya. Bentar, saya pakai GeoGebra aja dulu. Kayaknya agak susah ini, rumit. Nggak jelas ini. Oh, bisa. Boleh. Kalau diketahui gambar kayak gini, gradiennya, ya namanya gradien itu disimbolkan dengan huruf M ya. M, gradien. M itu merupakan komponen dari sumbu Y dibagi dengan komponen sumbu X ya. Nah, komponen sumbu Y dengan komponen sumbu X. Komponen sumbu Y itu yang mana? Nah, kita lihat dari sini gambarnya. Ini ada dua titik ya. Misalkan dari titik A ke titik B. Di sini ini 3, ini 1 ya. Ini 1, ini min 1. Nah, komponen Y berarti yang di sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita lihat. Dari titik A mau menuju ke titik B. Ya. Maka di sini ada komponen Y-nya. Berdasarkan sumbu Y, dari posisi titik A, MAB ya, ini artinya dari A ke B. Gradien dari A ke B, dari titik A menuju ke titik B. Komponen Y-nya, posisi A ke B itu posisinya naik atau turun? Naik, Pak. Naik ya. Naik ya. Karena berdasarkan sumbu Y ya. Naik. Naiknya berapa satuan kira-kira? Berapa langkah naiknya? 2, Pak. 2. Oke, naiknya 2.
Sekarang komponen X. Tadi dari A naik sampai titik di sini ya. Oke. Iya, Pak. Nah, setelah itu dari titik di sini mau menuju ke titik B, ya kan, karena komponen X berarti kan mendatar. Ya kan? Itu arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, Pak. Kanan. Nah, kanannya berapa langkah? 3, Pak. 3. Oke. Ya. Kalau naik itu nilainya positif. Kalau kanan juga nilainya positif. Berarti ini adalah 2/3. Selesai. Ya. Hanya seperti itu. Pak, apakah boleh itu kalau misalkan kita balik, misalkan dari titik B ke A, apakah berpengaruh? Kita cek. Dari B ke A, ya. Dari titik B mau menuju ke titik A, komponen Y-nya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Turunnya berapa satuan? 1, Pak. Turunnya 2 satuan ya. Ya, karena sampai di sini nih turunnya. Nih, turunnya sampai titik di sini nih, sejajar. Oh iya, iya. Nah, turun. Setelah itu ke kanan atau ke kiri nih sampai ke titik A. Dari titik ini mau menuju ke titik A, ke kanan atau ke kiri? Kiri, Pak. Kiri. Kiri. Kirinya adalah berapa langkah? 3 langkah. 3. Nah, kalau turun itu negatif, ya kan? Kalau ke kiri juga negatif. Berarti min dibagi min plus 2/3. Sama ya ternyata ya. Tuh. Mana? Sudah cukup dimengerti? Cukup dimengerti? Iya, Pak. Oke. Misalkan ada gambar lain, saya berikan gambar lain. Saya cari, nah ya, pakai apa ya, GeoGebra. Saya berikan GeoGebra. Misalkan Y sama dengan 3x min 2. Udah muncul belum ini gambarnya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, Udah. udah ya? Nah, misalkan saya punya gambar F nih, sumbu F, garis F. Ini ada garis, ya kan? Kemudian menentukan gradiennya bagaimana? Nah, kita cek, kita pilih misalkan sembarang titik aja. Saya punya titik di, misalkan di sini nih. Mana titiknya? Membuat titik tool. Input. Loh, kok ngeheng? Wih. Wih, mana ini? Aduh. Lah. Bentar. W
Nah, ini saya ulang deh. Y sama dengan 3X min 2. Itu poin. Misalkan saya punya titik di sini ke titik yang jauh nih. Nah, oke. Sekarang saya punya titik dari titik A ke titik B. Ya. Gradiennya berapa? Pak, Ya, itu cara ngitung kartesius gimana, Pak? ngitung Itu nggak tepat satu, Pak. Gimana? Nggak pas satu itu, Pak. Nggak masalah, nggak pas ini maksudnya ini nggak pas di sini. Iya, Pak. Nggak masalah, Iya, Pak. nggak masalah. Itu tidak harus selalu tepat satu ya. Nah, kita ambil aja dari titik A. Titik A mau menuju ke titik B, posisinya bagaimana? Naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Pak. Nah, gitu aja, naik. Sekarang naiknya kamu hitung berapa langkah ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih sampai di sini ya kan? Naiknya 9. Setelah itu sampai titik di sini ke titik B. Berapa langkah? 1, 2, 3. Ke kanan ya. Kanan 3 langkah. Ya udah. Kalau naik itu plus 9, kanan itu plus 3. 9 dibagi 3, 3. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau misalkan saya punya gambar lagi nih. Nih, gambar yang garis warna merah. Misalkan dari mana ya? Dari sini. Dari sini mau ke sini. Nah, kemudian ada titiknya adalah di sini, misalkan, dan juga di sini, misalkan. Nah, ini garis G, misalkan ya, garis G. Berarti MG atau boleh jadi bisa ditulis MG itu sama dengan ini titik P, ini titik Q. Nah, MPQ. Nah, berarti M dari P ke Q. Gimana? Ini M-nya M kecil ya, huruf M-nya M kecil. Turun, Pak. Turun, oke. Turunnya berapa? 3, Pak. 3, Pak. Ya, setelah itu 3 sampai di sini ya. Turun, oke. Terus? Ke kiri, Pak. Kiri. Kanan, Pak. Kanan. Ke kanan lah, kan enggak sampai sini. Berarti ini ke kanan. 6, Pak. Nah, kanannya berapa? 6 ya. Berarti kalau turun itu min 3, kanan itu plus 6. Nah, disederhanakan. Min dibagi plus kan min.
3 dibagi 6 berarti 1/2. Oke, gitu. Ya. Sudah paham? Mau dibalik juga boleh, berarti misalkan MQP. Nah, dari Q ke P. Berarti naik itu 3, setelah itu ke kiri 6. Sama, naik plus 3, kiri itu min 6. Nah, berarti min 1/2. Sudah paham? Paham, Pak. Bener Paham, nih. Pak. Bener nih, nanti kasih soal. Bingung Pak saya, bingung. Coba sekali Pak kasih soal Pak. Nah, apanya yang dikasih tahu? Ya di sini ulang lagi Pak Oh, maksudnya. iya. Sekarang saya ngulangnya misalkan gini. Gambarnya sembarang. Perhatikan ya. Saya punya, nih saya ulang. Terakhir nih. Set. Kemudian saya punya titiknya di sini dan titiknya di sini. Saya garis. Warnanya yang berbeda aja. Garisnya warnanya biru. Saya perpanjang. Oke, ini misalkan di sini titiknya adalah 4. Ini min 3. Di sini ini misalkan 6. Ini min 3. Ya. Dari titik A ke titik B. MAB-nya berapa? Turun, Pak. Turun, oke. Berapa? 4, Pak. Berapa? 4. 4. Oke. 4 itu berarti kita hitung. Ini 4 loh, ini di sini 4. Berarti kan 4, 3, 2, 1, 0. Berarti sampai di sini, baru sampai sini nanti 4-nya. 7 Pak. Nah, 7 ya. Berarti kan di sini sudah ada 4 turunnya, berarti turun lagi 3. Berarti semuanya turunnya berapa sampai di sini? 7. Nah, turun. Setelah itu sampai di sini ke Kanan, Pak. kanan. Nah, kanannya berapa? 9 Pak. 9. Oke. Ya. Sampai di sini 3, ke sini 6. Berarti semuanya adalah 9. Udah, berarti kalau turun itu min 7, kanan plus 9. Berarti min 7/9. Oke. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Nah, gampang kan? Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi, saya berikan itu tadi kalau gradien diketahui grafik ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan gradien dari apa ya? Dari persamaan garis. Persamaan garis itu kan memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Ya kan? Maka gradiennya itu adalah yang di sini. Nah,
itu adalah gradiennya. Nah, contohnya seperti apa? Y sama dengan 2X plus 3. Maka gradiennya berapa? 2, Pak. 2. Y sama dengan 4X min 1. Gradiennya berapa? 4, Pak. 4. Y sama dengan 2 min 3X. Gradiennya berapa? 2, Pak. Hah? Min 3, Pak. 3, Pak. Min 3 ya. Ikutin X-nya ya, Pak. Nah, dilihat dari sini. Gradien itu adalah kan Y sama dengan MX. M itu pasangannya dengan X. Jadi kalian cari yang pasangannya dengan X yang mana? Berarti angkanya adalah minus 3. Tandanya di depannya ikut. Itu. Berarti Y sama dengan misalkan 2 min X. Berarti gradiennya berapa? X, Pak. X. 2, Pak. 2 dari mana? Min, Pak. Iya, Pak. Min X. Min berapa? Min X. Min Pak. X. Min Gimana? 1, Pak. Min 1, Minus Pak. 1 ya, di sini kan X. Kalau X tidak ada angkanya, itu artinya apa? Di sini memiliki koefisien 1, berarti minus 1. Y sama dengan X plus 5. Nah, berarti M-nya berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1. Nah, ada lagi nih, misalkan satu lagi nih. 2X plus 3, Y sama dengan 6. M-nya berapa? 2X, Pak. 2X. Ya, boleh. Ya, Pak, itu kan pasangannya X. Pasangannya X adalah berapa? 2 ya. 2, Pak. Tapi perhatikan, di sini kan memiliki bentuk umum yang seperti ini. Ya kan, Y sama dengan MX plus C. Berarti ini kalian harus ubah nih persamaannya menjadi Y sama dengan. Berarti di sini 3Y sama dengan 6. Ini berpindah menjadi min 2X. Setelah itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini memiliki koefisien 3 agar menjadi Y. Berarti 6 per 3 dikurangi 2 per 3X. Berarti gradiennya berapa? Min 2 per 3. Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi kalau misalkan diberikan bentuk suatu persamaan garis, kalian ubah ke bentuk Y sama dengan. Ya. Satu lagi misalkan misalkan X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, ini contoh lain. Oh, ini dari sini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ini bagaimana? Berarti diubah ke bentuk Y sama dengan, berarti min 2Y, semuanya berpindah ke kanan. Berarti min X, ini berpindah menjadi min 3. Ya kan? Setelah itu dibagi dengan min 2, karena di sini koefisiennya adalah min 2. Berarti menjadi Y. Min dibagi min plus. Berarti itu adalah 1 per 2X. Min dibagi min plus 3 per 2. Berarti yang di sini.
Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kok bisa Pak 1/2 Pak? Loh, ini koefisiennya berapa? 1 Pak. 1. Min 1 dibagi min 2 berapa? Berapa? Min 1 dibagi min 2. 0,5 Pak. 0,5 itu pecahannya berapa? 1/2 Pak. Nah, 1/2 Pak. ini tulisannya berapa? Jadi paham ya? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Pertama. Oke, ini kalau diketahui dari persamaan garis. Kuncinya ubah ke bentuk Y sama dengan ya. Kalau bentuknya Y sama dengan, kalau sudah Y sama dengan, berarti kalian cukup lihat koefisien dari nilai X-nya saja. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya klik. Sekarang kalau misalkan gradien dari 2 titik. Nah, gradien 2 titik misalkan diketahui titik A 2,-3, kemudian titik B 4,-1. Berapakah gradiennya? Nah, kalau ini bagaimana? Nah, masih ingat tadi untuk yang awal yang berupa gambar, yang berupa grafik? Ya. Masih Pak. Nah, kita buat sketsa saja. Ya. Buat sketsa 2,-3. 2,-3 berarti letaknya di bawah ya. Di sini 2,-3-nya di sini. Nah, ini titik A. Kemudian 4,-1. 4-nya kira-kira 4 di sini, min 1-nya di sini. Min 1, ini min 3. Nah, kita hanya sembarang sketsa saja. Nah, ini grafiknya. Aduh, pakai warna lain. Grafiknya warna biru nih. Nah, ini titik B-nya. Ya, ini adalah 2,-3, ini titik B-nya 4,-1. Mencarinya bagaimana kalau menggunakan grafik tadi? Naik? Atau turun? Naik Oke, M sama dengan naiknya berapa langkah? 3 langkah Pak. 3 langkah. 4 Pak. Dari min 3 sampai ke min 1 naiknya berapa langkah? 2 Pak. 2. Ya. Kemudian setelah itu kan sampai titik di sini. Dari 2 ke 4, ini 4. Naiknya 2 Pak. kanan ya. Kanannya 2, berarti plus 2 dibagi plus 2. 1. Nah, ini kalau menggunakan grafik. Terus bagaimana Pak kalau misalkan menggunakan titik? Ya, sama. Ini kan naik itu sebagai komponen Y. Ya. Komponen Y-nya di sini. Ini Y. Ini juga Y. Ini X. Ini X. Saya kasih X1, Y1. X2, Y2. Nah, berarti mencari gradiennya bagaimana?
Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Boleh. Ya. Kalau dibalik boleh nggak, Pak? Saya menemukan di internet itu Y2 dikurangi Y1, Pak. Boleh, tetapi itu juga harus konsisten. Kalau Y2 dikurangi Y1, maka X2 dikurangi X1 juga. Ya, nggak masalah. Misalkan di sini Y1-nya adalah min 3. Min 3 dikurangi Y2-nya min 1. X1-nya itu 2, X2-nya itu 4. Min 3 dikurangi min 1, berarti ini menjadi plus. Min 2. 2 dikurangi 4, min 2. 1 ya, sama. Ini juga sama. Kalau Y2-nya berapa? Y2-nya min 1 dikurangi min 3. S2-nya 4 dikurangi 2. Nah, 1 dikurangi min 3 berarti plus. 2 dibagi 2. 1 sama. Oke? Sudah paham? Paham, Pak. Nah, gampang kan? Oke. Kemudian nanti saya berikan, oke, coba ini saya hapus ya. Nanti kalian lihat videonya lagi aja. Ini saya hapus. Sekarang saya masuk ke di sini. Jadi ini rangkuman. Rangkuman untuk gradien. Yang pertama, jika diketahui grafik, ya, berarti mencari M-nya adalah posisinya. Kalian cari terlebih dahulu. Posisinya itu naik atau turun ya. Setelah itu dibagi dengan posisinya itu ke kanan atau ke kiri ya. Nih. Jadi kalau naik itu positif, kalau ke kiri negatif. Maaf, kalau turun negatif. Ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Jadi konsepnya yang dipakai yang di sini. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahui persamaan garisnya, berarti kalian harus ubah ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, M di sini sebagai gradien, atau dengan kata lain, koefisien dari X. Ya. Kemudian yang ketiga, jika diketahui dua titik. Nah, berarti misalkan titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, maka mencari gradiennya adalah Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Nah,
Nah, ada yang mau tanyakan? Cukup? Sudah, Ini Pak. rumusnya sampai sini apa masih ada lagi, Pak? Wow, masih banyak. Hmm. Nah, Oke, Pak. Makasih. iya, tapi yang penting mencari konsep apa namanya? Konsep gradien sudah paham ya. Paham, Pak. Oke, itu absennya tuh silahkan diisi. Saya berikan kesempatan 1 menit, 2 menit. Di chat room ada ya. Setelah ini pelajaran apa? BK, Pak. BK ya. Oke, berarti hari ini cukup aja gitu ya. Jadi kalian nggak perlu live juga nggak apa-apa, masih aja standby di situ karena nanti kalau BK Zoom juga kan? Ada tugas, iya, Pak. Oh. Berarti di sini totalnya ada berapa siswa ini? 39, berarti 38 ya. Pak, ada tugas nggak, Pak? Nggak usah. Tugasnya kalian pelajari gradien dulu. Cari-cari soal mengenai gradien ya. Searching gradien, soal gradien gitu, cari ya. Nanti soalnya nanti pertemuan berikutnya saja saya berikan. Oke? Sudah cukup? Oke. Cukup, Pak. Ya. Stop screen. Oke, terima kasih. Nah, ini kemana? Ini nyawanya kok pada hilang semuanya. Alah, lama-kelamaan ini saya juga mau off kamera. Nah. Oke, di situ udah ada Pak Widodo belum ya? Muncul belum Pak Widodo? Belum ada, Pak. Hah? Gimana, Pak? Belum ada. Oke. Kalian ada yang tahu cara ini nggak? Apa namanya? Saya stop dulu.